Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, ini kita akan membahas masalah fikih. Sebelum kita pembahasan masalah fikih, ini fikih itu adalah ilmu yang sangat penting, yang wajib tiap-tiap orang itu memahami masalah-masalah fikih, masalah-masalah jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ubidallahu afdal min fikhi, ma ubidallah afdal min fikhi." Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih bagus, yang lebih utama daripada ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama. Karena ibadah tidak didasari dengan fikih, maka ibadahnya akan terjadi ibadah yang fasad atau ibadah yang rusak. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan bahwasanya la yasihhu at-taqwa ma'al jahli. Jadi takwa itu tidak sah kalau orang yang bertakwa itu bodoh. Banyak sekali dari kalangan masyarakat belum memahami masalah fikih, belum mempelajari masalah fikih. Masya Allah, mereka sudah menjadi orang yang ahli ibadah padahal tidak tahu tentang syarat-syaratnya sholat, apa yang membatalkan sholat, apa syarat-syaratnya bersolat berjamaah, apa yang menyebabkan jamaah tersebut tidak sah. Ini kebanyakan orang ini tidak memahami masalah itu, ya. Di sini sering terjadi di kalangan masyarakat bahwasanya mengenai takbiratul ihram ketika sholat. Takbiratul ihram ini syaratnya harus dengan bahasa Arab. Tidak sah kalau orang tersebut takbiratul ihram dengan bahasa selain bahasa Arab. Dan juga harus menggunakan lafaz Allah dan juga dan lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan asma Allah yang lain seperti Ar-Razzaqu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar. Ini tidak sah, semuanya tersebut tidak sah. Jadi harus menggunakan lafaz Allah, lafzul jalalah, dan juga menggunakan kalimat akbar. Ini akbar, tidak boleh menggunakan sifat-sifat Allah yang lain seperti Allah, Allahur Razzaq, Allahu Afdal, Allahu Akmal, tidak boleh. Ya. Ini harus menggunakan lafaz Allah dengan juga lafaz akbar. Dan ini harus digunakan dengan bahasa Arab, dilantunkan dengan bahasa Arab kalau dia mampu mengucapkan dengan bahasa Arab. Dan jika orang tersebut tidak bisa mengucapkan kalimat takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka dia harus belajar bahasa Arab kalau memang waktunya sholat itu masih panjang. Kalau waktunya sholat itu sudah dikhawatirkan waktunya sholat itu sudah mepet, sudah mau habis, maka boleh diterjemahkan dengan bahasa apa saja. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terserah. Yang penting terjemahan dari lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Para pemirsa rahimahullah, dari takbiratul ihram ini ada syarat-syarat takbiratul ihram. Ya, pertama tadi syaratnya harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Nomor 2, ketika takbiratul ihram ini harus terjadi mengucapkan takbir ketika dalam keadaan berdiri. Jadi dalam keadaan berdiri, tidak boleh orang tersebut takbir ketika dia duduk mau berdiri sampai belum batas berdiri tapi masih batas rukuk atau batas akal min rukuk, dia mengucapkan Allahu Akbar belum berdiri dia, maka sholatnya tersebut takbirnya tidak sah. Jika takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya tersebut tidak sah. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Nomor 2, syarat-syaratnya takbiratul ihram itu harus didengar oleh dirinya sendiri. Tapi kalau sampean jangan terlalu keras, ya, sampai mengganggu makmum-makmum yang lain. Tidak boleh, hukumnya haram. Seorang makmum mengucapkan kalimat takbir
atau mengucapkan doa-doa yang lain ya, dengan suara yang keras sehingga mengganggu kekhusyukan makmum-makmum yang lain, maka ini hukumnya haram. Ini dapat menyebabkan hukum haram. Minimal dirinya sendiri yang mendengarkan, minimal dirinya sendiri. Pokoknya dirinya sendiri mendengarkan kalimat takbir sudah cukup. Ya. Jadi lafaz Allah. Jadi yang wajib didengarkan dari hamzahnya lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar. Ya. Terus harus tertib. Mengucapkan takbir ini harus tertib. Tidak boleh dibalak-balik. Jadi akbarullah. Ya. Terus syarat-syarat lagi, jangan sampai memanjangkan baknya lafaz akbar. Ini tidak boleh. Sering terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan tidak di dalam takbiratul ihram saja. Ketika azan juga seperti itu. Ketika melantunkan kalimat takbir Allahu Akbar, ini tidak boleh. Baknya lafaz akbar dipanjangkan tidak boleh. Apalagi dalam sholat, dalam azan saja tidak boleh. Apalagi dalam sholat. Jadi harus pendek. Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Ya, nanti bisa merubah makna. Karena akbar jamaknya lafaz apa? Jamak lafaz artinya beda, gendang. Gendang artinya itu gendang. Beberapa gendang. Lafaz akbar itu artinya gendang. Terus yang terjadi sering di kalangan masyarakat ketika sholat berjamaah, si makmum ini takbiratul ihram sedangkan imam belum selesai mengucapkan lafaz takbiratul ihramnya. Imam masih di dalam mengucapkan akbar, makmumnya sudah takbir dulu. Ini juga tidak sah. Jadi syarat-syaratnya makmum, ya, syarat-syaratnya makmum mengucapkan lafaz akbar, syarat-syaratnya makmum mengucapkan lafaz Allahu Akbar, mengucapkan takbiratul ihram harus setelah selesainya imam mengucapkan roknya lafaz akbar. Dan jika si imam ini belum selesai mengucapkan kalimat takbiratul ihram, baru sampai di baknya akbar, si makmum ini takbiratul ihram, maka ini termasuk menyertainya makmum dengan imam dalam takbiratul ihram. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan sholatnya makmum tidak sah. Ya, barengi imam, makmum itu barengi imam dalam takbiratul ihram tidak diperbolehkan. Kalau barengi imam di dalam gerak-geriknya imam, ini hukumnya makruh. Barengi imam di dalam bacaan amin, ini hukumnya sunnah. Maka ketika si makmum mengucapkan lafaz amin, ketika imam mengucapkan waladdallin, maka makmumnya mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam, maka dosa-dosanya si makmum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika si makmum menyamai atau menyertai barengan dengan imam dalam gerak-geriknya sholat, ini hukumnya makruh. Tapi kalau barengi imam, si makmum ini barengi imam di dalam takbiratul ihram, maka ini tidak diperbolehkan, bahkan sholatnya makmum tidak sah karena barengi imam dalam masalah takbiratul ihram. Para pemirsa rahimakumullah, itu banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat. Dan juga ada masyarakat yang memanjangkan lafaz Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Ya, lafaz Allah, lam lafzul jalalah. Allah lamnya lafzul jalalah boleh dipanjangkan hanya hanya sepanjang 14 harokat. Selebihnya tidak boleh. Selebih dari itu tidak boleh dan tidak sah. Jadi kalau mengucapkan takbir ya biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar tersebut, seorang yang sholat sambil menghadirkan sholatnya, ini sholat asar, saya niat sholat asar, saya niat sholat zuhur, saya niat sholat isya, saya niat sholat maghrib, saya niat sholat subuh. Jadi tidak, memang menurut madhab Syafi'i, niat di dalam sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram, ya. Kalau madhab Syafi'i tersebut, niat di dalam sholat itu ketika mulai dari awal takbiratul ihram dan selesainya ketika selesainya takbiratul ihram. Ini sangat sulit. Kalau menurut dalam kita lakukan itu sangat sulit karena setingkat kita ini sulit melakukan hal tersebut. Maka ada pendapatnya Imam Nawawi mengatakan bersama niat tersebut
tersebut tidak harus mulai dari awal takbiratul ihram. Pokoknya di dalam takbiratul ihram tersebut seseorang cukup menghadirkan ini sholat asar, ini sholat maghrib, ini sholat isya, ini sholat subuh, ya ini tidak masalah. Sedangkan mengenai makmuman, niat menjadi makmum walaupun setelah takbir itu tidak masalah dilakukan. Jadi ketika takbiratul ihram dia sholat Allahu Akbar, menghadirkan sholat asar, menghadirkan sholat maghrib, menghadirkan sholat isya, menghadirkan sholat subuh, menghadirkan sholat zuhur. Mengenai makmuman jika tidak diniati ketika takbiratul ihram maka boleh dilakukan setelah takbiratul ihram. Jadi makmum niat menjadi makmum tersebut tidak disyaratkan diperbolehkan setelah takbiratul ihram. Sedangkan niat menjadi imam ini tidak wajib. Seorang imam niat menjadi imam ini tidak wajib. Jadi seorang imam umpama ada orang berjamaah, imamnya tidak niat menjadi imam, sedangkan makmumnya niat menjadi makmum, maka sholatnya sah, jamaahnya sah, tapi imamnya tidak mendapatkan pahalanya jamaah, si makmum saja yang mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah, itu sering terjadi di kalangan masyarakat, orang-orang sekali was-was dalam masalah niat. Allahu Akbar. Dia nepak-nepak no niati, cara kasarane wong Jawa niki nggih. Nah, nepak-nepak no niati ketika takbiratul ihram sehingga ketika takbiratul ihram dia terjadi was-was di dalam hatinya, diganggu setan oleh hatinya diganggu oleh setan. Itu tidak perlu kita was-was seperti itu, tidak perlu. Ketika kita takbiratul ihram cukup kita menghadirkan bahwa kita melakukan sholat asar, kita melakukan sholat maghrib, kita melakukan sholat isya, kita melakukan sholat subuh. Tidak perlu kita was-was atau kita itu sangat mengulang-ulangi takbir kita karena kita ini enggak mantap tentang niatnya. Ini terjadi was-was di dalam hatinya. Imam Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awana menerangkan bahwasanya orang yang mempunyai hati yang was-was ini penyebabnya adalah salah satu dari dua perkara. Orang yang mempunyai hati yang was-was ini mempunyai hati yang was-was dalam masalah takbiratul ihram, dalam masalah-masalah yang lain, was-was tersebut dalam masalah niat-niat yang lain, baik dalam niat mandi jinabat atau dalam niat wudhu atau dalam niat niat takbiratul ihram, ya. Ini kalau mempunyai ada was-was di dalam hatinya, kemungkinan penyebabnya salah satu dari dua perkara katanya Imam Haddad. Pertama, karena dia adalah orang bodoh. Makanya orang bodoh ini dibuat bal-balan oleh setan, ditempak-tempaki nang setan. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia bodoh, tidak mengetahui ilmu, akhirnya terjadi was-was di dalam hatinya, diturut-turuti digawe bal-balan nang setan. Ya, nomor dua, ya, penyebab salah satu dari dua penyebab orang itu terkena was-was itu nomor dua itu akalnya tidak beres, ada gangguan di dalam hatinya, ada gangguan. Makanya dulu terjadi di masanya Imam Abu Hanifah. Terjadi di masanya Imam Abu Hanifah, ada orang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, gimana saya ini wahai Imam? Saya ini kalau mandi besar ini was-was. Saya ini tidak mantep. Sampai saya mandi nyilep, selurup, katanya orang Jawa itu nyilep, selurup di sungai yang besar, nyemplung di sungai yang besar itu sampai selurup nyilep nyemplung di sungai yang besar, itu masih belum mantap," katanya. Dia bilang sama Imam Abu Hanifah. Katanya Imam Abu Hanifah, itu kamu gak wajib sholat. Katanya Imam Abu Hanifah. Dia kaget, kenapa Imam saya kok gak wajib sholat? Iya, karena kamu sudah gila. Jadi akal kamu gak beres. Wong adus ono di kali sing gede koyo ngono, wis nyilep ono jero kali, sik gak mantep ae kate niat adus. Ya, niat adus sik gak mantep, berarti akalmu ndak beres, sekarang kamu menjadi orang gila. Itu katanya Imam Haddad. Jadi para pemirsa, buanglah was-was tersebut. Ketika takbiratul ihram cukup kita menghadirkan takbiratul ihram, menghadirkan salat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar kita menghadirkan salat asar atau salat maghrib atau salat isya atau salat subuh. Mengenai makmuman, ya menjadi makmum boleh kita lakukan setelah takbiratul ihram.
Ya, boleh kita lakukan setelah takbiratul ihram. Niat menjadi imam ini tidak wajib. Imam tidak niat menjadi imam ini hukumnya tidak wajib. Akan tetapi kalau dia niat menjadi imam, maka mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Kalau dia tidak niat jamaah, maka apa? Maka dia tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Dia seperti orang yang sholat sendirian. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah sangat penting, banyak terjadi di kalangan masyarakat. Makanya wajib jangan sampai kita ini menyamai atau barengi imam ketika takbiratul ihram. Ya, dan juga jangan sampai kita memanjangkan baknya lafaz akbar ketika takbiratul ihram. Ya, jangan sampai kita mengucapkan lafzul jalalah yang melebihi dari 14 harokat. Allah. Jadi Allah, Allahu Akbar. Ini sudah lebih dari 14 harokat. Maka ini tidak sah. Pokoknya jangan melebihi dari 14 harokat. Itu ketika takbiratul ihram. Dan juga jangan sampai menambah. Kebanyakan ini banyak lagi onok maning di kalangan masyarakat, onok maning. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga tidak jelas, tidak sah takbiratul ihram. Allahu Akbar banyak sekali. Bahkan ini yang sering saya lihat yang mengucapkan ini adalah anak-anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh menambah wawu. Ya, di antara lafzul jalalah, di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Banyak terjadi. Allahu Akbar. Harus dijelaskan hamzanya akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ini salah. Tidak sah takbiratul ihramnya. Ya nih, Allahu Akbar. Ini. Jadi langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu tidak sah kalau Allahu Akbar. Tidak sah. Terus jangan memanjangkan hamzanya lafzul jalalah. Jangan sampai seorang yang sholat itu memanjangkan hamzanya lafaz Allah. Allahu Akbar. Ini juga tidak boleh. Karena apa? Kalau seseorang yang sholat memanjangkan hamzanya lafaz Allah, maka maknanya akan menjadi makna istifham atau kalimat tanya. Aslinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sampean mengucapkan Allahu Akbar, maka maknanya akan menjadi kalimat tanya, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini harus kita pahami. Makanya kudu ngaji fikih. Lek kati salat itu kudu ngaji fikih. Orang kalau ngaji fikih itu wis asli ibadahnya tepat, beda dengan orang yang ndak ngaji fikih. Kadang orang-orang salat cuma ikut-ikutan salat, boleh wong-wong podo salat, melok salat. Dan juga sering terjadi selain takbiratul ihram, sering terjadi di kalangan masyarakat ketika sujud. Ya, ketika sujud itu kakinya jangan diangkat. Maka syarat-syaratnya sujud, anggota sujud ini harus nempel. Ya, harus nempel ke tempat sujud. Mau tangan kening kita, dahi kita harus nempel. Pokoknya sebagian dari dahi ini harus nempel. Ya. Ndak kudu dahi semua, sebagian. Walaupun sedikit. Umpama iki ana watu, ana paku lincing, ya. Ana paku lincing mancep sing lincing ana di ndukur. Terus ada orang sholat sujud di atas paku lincingnya paku tersebut. Enggak apa-apa, sah. Karena sebagian dari dahi, sebagian dari bathuk iki nemplek nang bumi. Umpama dimblesno ya enggak apa-apa. Dimblesno enggak apa. Jadi umpama di sini ada rambutnya, ya sujud dengan yang sebelah sini, ya. Umpama di sini ada rambutnya, yang sujud dengan sebelah ini, ya. Pokoknya tidak harus semua dahi ini, ndak. Loh, umpama ada ketika sujud, dia itu sujud di atas kertas, ya. Sujud. Ketika sujud di atas kertasnya nempel ke sini. Untuk sujud kedua harus dilepas kertas ini. Jadi orang ketika sujud, ya, sujud ini harus nempel, ya. Harus nempel ke tempat sujud. Ini sebagian saja. Umpama di sini ada rambutnya nggak masalah, sujud yang sebelah sini. Umpama yang di tengah-tengah pas ini ada rambutnya, ya sujud yang sebelah sini nggak apa-apa. Ya. Nah. Kemudian menggunakan kaos tangan, menggunakan kaos kaki, ini ketika sujud ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ketika memakai kaos tangan. Nah. Yang penting jangan sujud dengan sesuatu yang kepada sesuatu yang bergerak seperti rida.
syal. Nah, sujud kening dahinya ini nempel nang syale yang di bawah. Ini ndak sah sujudnya. Dan juga terus anggota sujud yang ada 7 ini harus nemplek ke bumi. Seperti apa? Tempat sujud dahi, kedua tangan, ya, kedua lutut, dan kedua ujung kaki, ujung jari kaki ini harus nempel. Jangan sampai jari kita ketika sujud, jari kaki diangkat. Ini tidak sah. Tidak sah. Banyak sekali kalau kita lihat sholat di masjid-masjid yang besar, lihat di musola-musola yang besar, orang-orang yang tidak ngerti, tidak pernah ngaji fikih, tidak pernah belajar fikih, dia ikut-ikutan sholat berjamaah, ketika jamaah kakinya ini diangkat. Kakinya ini diangkat sehingga kakinya tidak menempel ke tempat sujud, ini sujudnya tidak sah. Ya. Mungkin itu sebagian dari sesuatu yang harus kita benahi. Sesuatu yang harus kita pelajari. Masalah sholat ini adalah masalah yang terpenting. Kalau sholat kita tidak sah, berarti sholat kita termasuk seperti orang yang tidak sholat. Jadi di akhirat kita tidak terhitung sebagai orang-orang yang sholat, terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Para pemirsa rahimakumullah, maka kita harus selalu terus-terusan untuk memahami masalah fikih, terutama masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hubungan kita kepada Allah ini merupakan hubungan yang sangat bagus, dengan cara-cara yang bagus, dengan adab-adab yang bagus, dengan etika-etika yang bagus, sehingga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya man waffaqa ahlal khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lahu wa inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemirsa yang tidak paham dengan keterangan saya ini, ya umpama ada yang belum paham mengenai keterangan yang saya jelaskan kepada Anda semua, bisa ditanyakan kepada kami dan insya Allah kami jawab, insya Allah.